pada perkembangan remaja. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yakni mengenai perkembangan remaja. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, teman-teman harus tahu nih terlebih dahulu, apa sih itu perkembangan remaja? Jadi, perkembangan remaja itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan perubahan yang dialami oleh seorang individu selama masa remajanya, yang dimana dimulai dengan awal pubertas dan berlanjut hingga akhir dewasa. Nah, perkembangan remaja ini meliputi perubahan fisik, emosional, sosional, dan kognitif yang signifikan pada seorang individu. Adapun konsep dasar perkembangan remaja menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama menurut Erik Erikson. Dalam teori psikososialnya, Erik Erikson ini menyebutkan bahwa perkembangan remaja sebagai periode identitas versus peran kepentingan. Nah, menurutnya perkembangan remaja ini berusaha untuk mengembangkan identitas diri mereka sendiri dan juga memahami peran mereka dalam suatu lingkup masyarakat. Namun jika hal ini gagal, mereka itu bisa disebut dengan konfusi identitas. Nah, adapun yang kedua menurut Jean Piaget. Jean Piaget ini merupakan seorang ahli perkembangan kognitif. Namun ia juga berpendapat bahwa perkembangan remaja itu merupakan tahap perkembangan format operasional. Ini adalah periode di mana individu mulai mampu berpikir secara abstrak, memecahkan masalah kompleks dan berpikir tentang konsep-konsep abstrak seperti moralitas dan etika. Kemudian yang ketiga menurut Margaret Mead. Margaret Mead ini merupakan seorang antropologi terkenal. Mead mendefinisikan bahwa perkembangan remaja itu sebagai periode transisi dalam kehidupan individu di mana mereka itu bergerak dari masa kanak-kanak menuju tingkat dewasa. Nah, menurut Mead, pandangan sosial tentang remaja sangat bervariasi di seluruh budaya, yang menunjukkan bahwa remaja ini adalah konsep yang sangat berkaitan dengan faktor budaya dan juga sosialnya. Selanjutnya mengenai tahap-tahap perkembangan remaja. Perkembangan remaja ini melibatkan sejumlah tahap yang mencakup berbagai aspek. Yang pertama, perkembangan fisik. Nah, pada perkembangan fisik ini pasti pertumbuhan tubuh yang sangat pesat terjadi pada remaja, baik itu pada laki maupun perempuan. Contohnya pertumbuhan tinggi badan dan juga perkembangan fisik yang sangat signifikan, termasuk pada perkembangan organ reproduksinya. Kemudian perubahan dalam sistem hormonal. Hormon ini seperti estrogen dan testosteron memainkan peran penting dalam perkembangan seksual dan karakteristik sekundernya. Kemudian perubahan dalam otot dan lemak. Distribusi otot dan lemak dalam tubuh berubah, mengaruhi bentuk tubuh dan juga karakteristik. Adapun yang kedua mengenai perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif ini pasti mengalami perkembangan berpikir abstrak. Kemampuan untuk berpikir tentang konsep abstrak ini dan kompleks mulai berkembang. Kemudian yang kedua tentang kemampuan analisisnya. Remaja ini mulai mampu menganalisis informasi secara kritis dan juga memecahkan masalah dengan lebih baik. Kemudian perkembangan kemampuan memahami kondisi yang terjadi. Remaja ini mulai mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Kemudian yang ketiga mengenai perkembangan
kali terjadi selama masa remaja. Nah, yang terakhir mengenai perkembangan moral. Perkembangan nilai dan moral remaja mulai mengembangkan pandangan dan etika moral mereka sendiri. Terkadang bisa dibilang mereka itu sudah berbeda dari orang tua mereka sendiri. Adapun pemahaman tentang hak dan kewajiban, mereka ini mulai memahami hak dan kewajiban dalam masyarakat serta dapat mencari makna dalam nilai-nilai sosial. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa tahap perkembangan remaja ini bisa berbeda-beda antara individu, tetapi secara umum mereka mencerminkan proses penting dalam peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Selanjutnya, periode perkembangan remaja. Memasuki usia remaja, setiap anak pasti akan mengalami banyak perubahan, entah itu kepada remaja laki-laki dan juga perempuan. Adapun beberapa periode perkembangan remaja dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, masa remaja awal. Masa remaja awal ini usianya 10 sampai 13 tahun. Selama masa remaja awal, anak-anak pasti akan mengalami perubahan fisik, kognitif, dan juga psikologis yang signifikan. Ini adalah masa peralihan di mana mereka mulai mengembangkan identitas dan juga berusaha membangun pertemanan dengan kelompok sebaya mereka. Kemudian masa pertengahan remaja. Usianya ini mencapai 14 sampai 17 tahun. Memasuki pertengahan masa remaja, anak-anak akan terus mengalami pertumbuhan dan penemuan diri. Remaja pada tahap ini pasti akan mengalami peningkatan intensitas emosional dan juga menghadapi tantangan-tantangan baru saat tanggung jawab mereka mulai bertambah. Kemudian yang ketiga, masa akhir remaja atau dewasa muda. Usianya ini mencapai 18 tahun ke atas. Masa remaja akhir ini menandai transisi menuju masa dewasa muda, di mana seorang anak akan semakin menyempurnakan identitas mereka dan juga dapat membuat suatu keputusan penting mengenai masa depan mereka. Tahap ini ditandai dengan peningkatan kemandirian dan juga pengembangan identitas pribadi dan juga sosial. Pembahasan yang terakhir mengenai perkembangan remaja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja itu sendiri. Faktor-faktor ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung perkembangan remaja memberikan elemen-elemen yang positif yang dapat membantu remaja berkembang secara sehat dan positif, di mana selama fase transisi ini dimulai dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Ini adalah fase yang sangat kritis dalam kehidupan seseorang, di mana mereka mengalami banyak perubahan. Faktor-faktor pendukung ini memiliki dampak besar kepada perkembangan remaja. Yang pertama, faktor dukungan keluarga. Nah, keluarga ini merupakan elemen utama dalam perkembangan remaja, seperti pada munculnya dukungan emosional, kasih sayang, dan komunikasi yang baik dari orang tua, dan juga anggota keluarga lainnya dapat memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan remaja. Orang tua yang memahami kebutuhan dan perubahan remaja serta memberikan panduan yang baik tentu dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan juga nilai remaja. Adapun yang kedua, mengenai pendidikan yang berkualitas. Akses ke pendidikan yang baik dan berkualitas memberikan remaja kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Mereka proses pembelajaran yang didapat melalui interaksi dengan guru, interaksi dengan rekan sebaya justru dapat membentuk pemahaman mereka tentang dunia dan membantu mereka untuk mempersiapkan diri mereka menuju masa depan. Kemudian yang ketiga, pertemanan yang positif. Hubungan dengan teman sebaya yang positif tentunya salah satu faktor penting juga bagi perkembangan remaja. Teman-teman yang baik dapat membantu teman dalam belajar tentang norma sosial, mengembangkan keterampilan sosial, dan juga merasa diterima dalam hal yang baik-baik pula. Ini juga memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan komunikasi dan juga pemecahan masalah di lingkungan sebayanya. Adapun yang keempat yaitu aktivitas ekstrakurikuler.
Seorang remaja yang terlibat dalam aktivitas ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, atau klub-klub lainnya memungkinkan remaja untuk mengeksplorasi minat dan bakat diri mereka di luar akademiknya. Aktivitas ini juga dapat membantu membangun rasa prestasi mereka, karena tidak jarang orang itu memiliki bakat yang sama. Ada yang mempunyai bakat di prestasi akademik dan juga non-akademik. Semua ini bisa dikembangkan melalui potensi mereka masing-masing dengan rasa dapat memiliki jiwa pemimpin dan juga rasa tanggung jawab. Kemudian yang kelima yaitu dukungan emosional. Mendengarkan dan berbicara dengan remaja itu adalah kunci dalam memberikan dukungan emosional. Ini membantu mereka merasa didengar dan juga merasa dihargai, yang dimana pada gilirannya dapat memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Ketika remaja mengalami tantangan atau masalah, memiliki orang dewasa, mereka percaya untuk berbicara dan menjadi sumber dukungan yang penting bagi seseorang. Pembahasan yang terakhir mengenai perkembangan remaja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja itu sendiri. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor pendukung perkembangan remaja memberikan elemen-elemen yang positif yang dapat membantu remaja berkembang secara sehat dan positif, di mana selama fase transisi ini dimulai dari masa kanak-kanak menuju tingkat dewasa. Ini adalah fase yang sangat kritis dalam kehidupan seseorang, di mana mereka mengalami banyak perubahan. Faktor-faktor pendukung ini memiliki dampak besar pada perkembangan remaja. Yang pertama, faktor dukungan keluarga. Nah, keluarga ini merupakan elemen utama dalam perkembangan remaja, seperti pada munculnya dukungan emosional, kasih sayang, dan komunikasi yang baik dari orang tua dan juga anggota keluarga lainnya dapat memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan remaja. Orang tua yang memahami kebutuhan dan perubahan remaja serta memberikan panduan yang baik tentu dapat memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan juga nilai-nilai remaja. Adapun yang kedua mengenai pendidikan yang berkualitas. Akses ke pendidikan yang baik dan berkualitas memberikan remaja kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka nih. Mereka proses pembelajaran yang didapat melalui interaksi dengan guru, interaksi dengan rekan sebaya justru dapat membentuk pemahaman mereka tentang dunia dan membantu mereka untuk mempersiapkan diri mereka menuju masa depan. Kemudian yang ketiga, pertemanan yang positif. Hubungan dengan teman sebaya yang positif tentunya salah satu faktor penting juga bagi perkembangan remaja. Teman-teman yang baik dapat membantu teman dalam belajar tentang norma sosial, mengembangkan keterampilan sosial, dan juga merasa diterima dalam hal yang baik-baik pula. Ini juga memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan komunikasi dan juga pemecahan masalah di lingkungan sebayanya. Adapun yang keempat yaitu aktivitas ekstrakurikuler. Seorang remaja yang terlibat dalam aktivitas ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, atau klub-klub lainnya memungkinkan remaja untuk mengeksplorasi minat dan bakat diri mereka di luar akademiknya. Aktivitas ini juga dapat membantu membangun rasa prestasi mereka, karena tidak jarang orang itu memiliki bakat yang sama. Ada yang mempunyai bakat di prestasi akademik dan juga non-akademik. Semua ini bisa dikembangkan melalui potensi mereka masing-masing dengan rasa dapat memiliki jiwa pemimpin dan juga rasa tanggung jawab. Kemudian yang kelima yaitu dukungan emosional. Mendengarkan dan berbicara dengan remaja itu adalah kunci dalam memberikan dukungan emosional. Ini membantu mereka merasa didengar dan juga merasa dihargai, yang dimana pada gilirannya dapat memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Ketika remaja mengalami tantangan atau masalah, mereka memiliki orang dewasa, mereka percaya untuk berbicara dan menjadi sumber dukungan yang penting bagi seseorang. Kemudian selain daripada faktor pendukung perkembangan remaja,
supaya mereka terlibat dalam perilaku yang kurang baik seperti pada penggunaan narkoba, alkohol ataupun perilaku kriminal lainnya, remaja mungkin merasa tertekan untuk ikut serta. Kemudian yang kedua, kurangnya keterampilan sosial. Kurangnya keterampilan sosial juga menjadi faktor penghambat perkembangan remaja. Kurang dalam mengembangkan keterampilan sosial dapat mempengaruhi remaja dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitar, baik itu kepada teman, keluarga ataupun orang lain. Hal ini juga pastinya berdampak pada negatif hubungan sosial mereka. Adapun yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Seseorang individu yang berada pada kondisi ekonomi yang sulit atau bisa dikatakan pada kemiskinannya atau keterbatasan ekonomi yang rendah dalam satu lingkup keluarga pasti dapat membatasi akses mereka dalam perkembangan remaja, termasuk pada bidang pendidikan, perawatan kesehatan ataupun peluang-peluang lainnya. Hal ini juga tentunya menghambat perkembangan mereka karena tidak memiliki biaya untuk mencapai hal yang diinginkan. Kemudian kurangnya motivasi. Motivasi ini merupakan pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang bisa berasal dari diri sendiri maupun juga orang lain. Motivasi yang berasal dari diri sendiri yakni intrinsik, yang dimana berasal dari hati karena menyadari pentingnya akan sesuatu hal. Sedangkan pada dorongan atau motivasi yang berasal dari luar, seperti motivasi itu datangnya dari orang tua, sahabat, guru ataupun faktor lainnya. Saat seorang anak remaja kurang termotivasi, maka bisa saja terjadi tingkatan kemalasannya itu semakin rendah, yang dimana cita-cita yang akhirnya ia impikan itu menjadi terhambat karena perkembangan anak remaja. Adapun yang terakhir yaitu cacat fisik. Cacat fisik ini juga menjadi faktor penghambat seorang remaja karena memang ada sesuatu hal yang kurang pada fisik atau tubuhnya sehingga timbullah gejala gangguan mental pada remaja. Cacat fisik ini tentunya sangat mengganggu tumbuh kembang seorang anak remaja, baik itu dalam bidang pendidikan, pergaulan dan berbagai bidang lainnya. Khususnya jika ditambah dengan ejekan dari orang lain mengenai fisiknya tersebut. Apabila ini terjadi, maka disinilah pentingnya lembaga pendidikan khusus untuk membangun kembali mental anak remaja supaya ia itu lebih kuat dan akhirnya tumbuh seperti anak remaja pada umumnya. Nah, itulah materi tentang perkembangan remaja yang saya sempat jelaskan. Tadi sudah dijelaskan mengenai materi tentang perkembangan remaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yakni tentang perkembangan fisik motorik. Nah, teman-teman harus tahu nih terlebih dahulu apa sih perkembangan fisik motorik. Jadi perkembangan fisik motorik ini merujuk pada proses pertumbuhan dan perubahan yang terjadi dalam diri seseorang mengenai kemampuan fisik dan motorik seseorang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini juga mencakup pada kemampuan motorik kasar dan juga kemampuan pada motorik halus seseorang. Yang termasuk dalam kemampuan motorik kasar seseorang itu seperti berjalan, berlari maupun melompat. Sedangkan pada kemampuan motorik halusnya itu seperti pada menulis, menggambar ataupun menggunakan alat-alat. Setelah teman-teman mengetahui pengertian perkembangan fisik motorik secara umum, maka terdapat juga konsep dasar perkembangan fisik motorik menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Elizabeth Harlan. Menurut Elizabeth Harlan, perkembangan motorik itu adalah sebagai perkembangan dari pergerak tangan, kendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak pusat dan juga gerak halus. Dan yang kedua menurut Arnold Yesel. Menurut Arnold, perkembangan fisik motorik
Dia pendapat menurut Jen Piaget. Jen Piaget ini fokus pada perkembangan kognitif anak. Namun ia juga mengakui pentingnya perkembangan fisik motorik. Dia menyatakan bahwa perkembangan fisik motorik itu adalah mempengaruhi cara mereka berpikir dan memahami dunia. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan fisik motorik. Tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini adalah bagian penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Keterampilan motorik adalah kemampuan untuk mengendalikan gerakan baik yang bersifat kasar maupun yang bersifat halus. Umumnya perkembangan keterampilan motorik ini juga ada pada anak usia dini, yang dimana dibagi menjadi tiga tahap utama. Yang pertama yaitu tahap kognitif adalah tahap awal dalam perkembangan keterampilan motorik anak. Pada tahap ini bayi dan anak balita mulai belajar mengenali tubuh mereka dan mengendalikan mereka dengan gerakan sederhana. Mereka belajar untuk menggenggam benda, menggerakkan kepala, menggerakkan tangan dan juga kakinya, serta dapat meraih benda-benda di sekitarnya. Ini adalah tahap-tahap fundamental dalam pembentukan dasar-dasar keterampilan motorik awalnya. Selama tahap kognitif ini, anak-anak biasanya memulai proses eksplorasi fisik terhadap dunia sekitar mereka. Mereka cenderung bereksperimen dengan gerakan tubuh, menggenggam mainan, dan juga meraih benda-benda di sekitarnya. Perkembangan keterampilan motorik dasar seperti pada berdiri dan merangkak juga dimulai pada tahap ini. Adapun tahap yang kedua yaitu tahap asosiatif. Tahap asosiatif terjadi ketika anak mencapai usia prasekolah. Pada tahap ini mereka mulai mengaitkan gerakan fisiknya dengan tujuan tertentu. Contohnya mereka belajar untuk mengayuh sepeda, melempar bola ataupun melompati rintangan-rintangan. Keterampilan motorik halus seperti menggambar atau memotong dengan gunting juga semakin berkembang pada tahap ini. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap autonomous. Tahap autonomous merupakan tahap puncak perkembangan keterampilan motorik. Ini adalah saat di mana anak-anak memiliki keterampilan motorik yang sangat baik dan juga mampu melakukan tindakan fisik dengan lancar dan tanpa banyak kesulitan. Mereka dapat bermain dengan olahraga, kemudian menggambar dengan detail, melihat dengan jelas dan melaksanakan aktivitas fisik lainnya dengan tinggi keahlian yang tinggi. Pada tahap ini, keterampilan motorik anak telah mencapai tingkat otonomi yang tinggi, dan mereka juga dapat menggunakan keterampilan ini dalam berbagai konteks dan aktivitas. Namun, perlu diingat bahwa perkembangan anak mungkin mencapai tahap ini lebih cepat atau lebih lambat daripada yang lain. Jadi, penting untuk kita catat bahwa peran orang tua, pengasuh, dan juga lingkungan memiliki dampak yang besar pada perkembangan keterampilan motorik anak. Memberikan anak kesempatan untuk bereksperimen dengan berbagai aktivitas fisik, memberikan bimbingan, dan juga memberikan ujian atas usaha mereka adalah cara yang efektif untuk membantu mereka mencapai tahap mencapai keterampilan motorik yang baik. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai tahap fisik motorik. Selanjutnya penjelasan mengenai periode fisik motorik. Perkembangan remaja tentang tahapan yang mencakup berbagai fisik motorik. Berikut adalah perkiraan periode perkembangan fisik motorik. Yang pertama yaitu periode neonatal, yang dimana usianya itu mencapai 0 sampai 2 minggu. Pada periode ini bayi mengembangkan refleks motorik dasar seperti pada menghisap, menggenggam, dan juga berbagai macam lainnya. Kemudian yang kedua yaitu
tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan koordinasi tangan mata yang lebih baik, memperbaiki kemampuan bermainnya, bisa berolahraga yang ringan, kemudian juga dapat berlatih bersepeda. Adapun tahap yang kelima yaitu periode remaja, yang dimana usianya itu mencapai 12 sampai 18 tahun. Selama masa remaja, perkembangan fisik motoriknya itu pasti selalu mencapai pertumbuhan tubuh, yang dimana dapat meningkat perbaikan koordinasinya serta pengembangan kemampuan dalam olahraga dan aktivitas lainnya yang semakin meningkat. Adapun tahap yang terakhir yaitu mengenai tahap dewasa. Usia dalam tahap dewasa ini mencapai 18 tahun ke atas. Kemampuan motorik pada orang dewasa sudah mencapai puncaknya, di mana meski kemampuan fisiknya itu akan terus berkembang dan pada akhirnya juga berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Tetapi dalam kelompok usia ini, orang dewasa itu pada umumnya sudah mencapai tingkat kemampuan motorik yang tertinggi. Maka pada periode perkembangan fisik motorik ini perlu diingat bahwa perkembangan individu itu dapat bervariasi, dan periode ini hanyalah perkiraan umum. Jadi faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman individu itu juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik motorik seseorang. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir mengenai perkembangan fisik motorik, yakni tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik itu sendiri. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu faktor pendukung dan yang kedua yaitu faktor penghambat. Jadi yang pertama, faktor pendukung. Faktor pendukung pada perkembangan fisik motorik itu adalah elemen-elemen yang mendukung dan juga memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan motorik mereka. Kemampuan motorik ini mencakup berbagai aspek seperti pada kekuatan, ketangkasan, keseimbangan, dan juga koordinasi tubuh. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik yang pertama yaitu faktor genetika. Faktor genetika ini merupakan pewarisan genetik dari orang tua yang dimana dapat memainkan peran penting dalam perkembangan fisik motoriknya. Beberapa individu itu mungkin memiliki kecenderungan genetik yang dapat menentukan dalam hal aspek seperti pada kekuatan otot ataupun kelincahannya. Kemudian gen juga dapat mempengaruhi jenis tubuh seseorang, seperti apakah seseorang ini memiliki struktur tubuh yang lebih cocok untuk olahraga tertentu. Adapun yang kedua yaitu latihan dan aktivitas fisik. Latihan fisik dan aktivitas yang tertentu dan juga berkelanjutan adalah faktor-faktor utama yang mendukung perkembangan fisik motorik, di mana latihan menguatkan otot, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan koordinasi. Di mana olahraga dan aktivitas fisik juga dapat membantu perkembangan kemampuan motorik spesifiknya, di mana tergantung pada jenis aktivitas yang dia lakukan. Misalnya berenang, ataupun di mana berenang ini dapat meningkatkan kelincahan fisik pada seseorang, sedangkan latihan angkat beban misalnya itu justru dapat meningkatkan kekuatan motoriknya. Adapun faktor pendukung yang ketiga yaitu nutrisi. Asupan nutrisi yang seimbang dan cukup sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik seseorang. Nutrisi yang memadai dapat memberikan bahan bakar bagi pertumbuhan dan pemulihan otot. Kemudian zat-zat gizi seperti protein, vitamin, mineral berperan juga dalam pembentukan dan perbaikan jaringan otot dan juga tulang. Kemudian yang keempat yaitu kesehatan umum. Kesehatan umum seseorang juga termasuk pada misalnya kesehatan jantung, paru-paru, dan sistem sirkulasi justru memiliki dampak besar pada perkembangan fisik motorik. Jantung yang sehat misalnya juga memiliki kapasitas kardiorespirasi yang baik pada seseorang. Adapun yang terakhir yaitu motivasi dan dorongan.
motivasi internal dan dorongan untuk mencapai tujuan fisik motorik juga dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang berinvestasi dalam latihan dan aktivitas fisiknya. Dorongan eksternal seperti dukungan dari keluarga, teman ataupun faktor lainnya juga menjadi faktor pendukung yang penting untuk seseorang. Adapun yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan formal atau pelatihan dalam olahraga atau aktivitas fisik tertentu justru dapat memainkan peran kunci dalam perkembangan fisik motorik. Pelatih atau guru dapat memberikan suatu panduan yang kompeten dan juga struktur dalam membangun keterampilan motorik. Jadi faktor-faktor ini saling berkaitan dan juga dapat berkontribusi dalam membentuk kemampuan fisik seseorang. Kombinasi dari faktor-faktor ini akan berdampak pada sejauh mana seseorang dapat mengembangkan kemampuan fisik motoriknya. Selain daripada faktor pendukung perkembangan fisik motorik, juga terdapat faktor penghambat yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik motorik itu sendiri. Yang dimana faktor penghambat perkembangan fisik motorik itu adalah elemen-elemen yang dapat menghalangi ataupun membatasi perkembangan kemampuan motoriknya. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penghambat perkembangan tersebut. Yang pertama yaitu cedera. Cedera fisik seperti pada cedera otot, ligamen, atau tulang dapat menjadi faktor utama dalam perkembangan fisik motorik. Cedera ini dapat membatasi gerakan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan juga memerlukan waktu untuk pemulihan yang lebih lama. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar yang kurang mendukung seperti kurangnya fasilitas olahraga ataupun tempat bermain justru menjadi faktor yang menghambat perkembangan fisik motorik, seperti pada fisik terutama pada anak-anak. Kurangnya aksesibilitas ke fasilitas kebugaran atau ke lingkungan yang tidak aman dapat membatasi peluang untuk berolahraga dan juga bergerak. Adapun yang ketiga yaitu gaya hidup yang tidak aktif. Gaya hidup yang kurang aktif seperti menghabiskan banyak waktu di depan layar komputer atau televisi dan kurangnya partisipasi dalam aktivitas fisik juga dapat menghambat perkembangan fisik motorik pada seseorang. Adapun yang keempat yaitu keterbatasan sosial dan juga ekonomi. Keterbatasan sosial seperti ketidaksetaraan dalam akses ke fasilitas olahraga ataupun program olahraga dapat menjadi penghambat fisik motorik, apalagi pada keterbatasan ekonomi dalam hal soal biaya yang tinggi untuk tidak bisa berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang menjadi faktor penghambat perkembangan tersebut. Adapun faktor penghambat yang terakhir yaitu motivasinya yang rendah. Motivasi rendah atau kurangnya dorongan internal ataupun eksternal untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan aktivitas fisik, maka itu menjadi penghambat perkembangan fisik motorik karena kurangnya motivasi itu dapat mengarah pada kurangnya keterlibatan dalam latihan dan juga aktivitas fisik. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai perkembangan fisik motorik dan juga perkembangan remaja yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa perkembangan remaja dan juga perkembangan fisik motorik itu adalah dua aspek yang berbeda dalam proses pertumbuhan dan perkembangan individu. Jadi perkembangan remaja itu merujuk pada perkembangan individu selama masa remaja, yang dimana melibatkan proses perubahan sosial yang seperti perubahan emosional, kognitif dan juga psikologis yang dilakukan. Sedangkan pada perubahan fisik motorik itu adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan fisik dan keterampilan motorik pada individu, seperti pada pertumbuhan fisik, perkembangan otot dan juga koordinasi gerakan. Jadi teman-teman perlu ketahui bersama bahwa perkembangan itu bukanlah akhir dari perjalanan, namun perjalanan itu adalah sesuatu yang tidak